assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to Apa? Sunday Day gitu. Lupa aku. Kan apa itu bintang Aku nggak tamu. fokus ini udahan. Ini udah pengen bahas bisnis kita berdua nih, tapi harus kita selesaikan dulu ya Dep ya. Konten dia, tugas ya. negara aku ya kan. Oke Dep, jadi Dep, kita sekarang bakal bahas 5 hal yang bisa merusak pertemanan. Kita pasti pengen lah kan Dep, punya hubungan yang bagus-bagus aja sama teman kita, ya kan. Nggak pengen tuh ada musuh tuh nggak enak ya kan Dep. Kalau bisa kita tuh nggak punya masalah sama teman, cuman memang masalah itu memang nggak bisa dihindari ya kan. Tapi ya aku agak mual sekarang ya kan. Why? Tapi nggak apa-apa lah, demi membagi ilmu ya kan. Bagi ilmu apa? Udah. Kamu bisa di kafe kan, terus bisa tuh ada pacaran gitu kan. Jadi Kita sama sendiri. oke. Orang jomblo Sakit. Nah, jadi di sini kita bakal bahas 5 hal yang bisa merusak pertemanan. Kan Dep? berusaha. Merusak. Ini pengalaman kau kan? Enggak lah. Ya kan kita nih pengalaman semua orang lah ya kan. Jadi kita harus bisa mempertahankan teman yang masih ada ya kan, yang sudah gugur ya kan, yang sudah entah di mana ya Gugur di sudah medan lah. juang. Atau Ya gugur sudah, di ya kan. pembukuan Apa nih sekarang? sejarah hidup. Pasti Ditendang dari dua buku-buku persahabatan. Apa sih Dep? Udah lah. kita bahasnya temen, Oke. bukan sahabat ya, Oke, beda temen ya. ya. Oke. Jadi kalau Dewi ini aku mau nanya dulu, udah ada berapa teman sih yang hilang? Udah masih bisa dihitung jari nggak? Kalau Temen misalnya yang hilang itu ya memang udah rusak gitu loh, kayak ya memang udah berantem karena ada problem masalah yang nggak terselesaikan. kalau untuk sekarang sih, kalau teman gak ada sih. Kalau cuman sebatas ya orang yang dikenal, kayak kawan-kawan di kampus, kayak kawan-kawan kerja dulu, atau kawan-kawan di SMA udah banyak yang nggak ada kontekan. Tapi kalau Bukan misalnya rusak ya kan? rusak, Kalau rusak, kayaknya nggak ada ya? nggak ada sih. berarti Dewi nggak punya musuh nih ya? Punya musuh pasti, tapi bukan sama teman gitu. Cuman sama orang-orang sama yang orang. tidak seirama lah gitu ya. Kayak ini Aduh. musik ya. Sampai kita tuh nggak perlu punya musuh lah ya kan, berdosa. Kita kalau 3 hari nggak cakapan aja udah apa tuh namanya Dep? Udah berdosa ya Berdosa. kan. Jadi bagi kamu yang pengen tetap mempertahankan teman-teman kamu untuk tetap berada di sekeliling kamu harus menghindari 5 hal ini. Yang pertama adalah Bicara di belakang teman kamu. Bicarakan teman kamu di belakang. benar, itu hal-hal yang sangat perlu kamu hindari ya kan. Memang seorang teman itu mungkin nggak sempurna, punya kesalahan kan, tapi bukan berarti kalau kamu nggak enak hati sama dia, kamu ngomongin dia di belakang gitu. Kamu punya masalah sama dia, kamu ngomongin dia di belakang, tapi kan sementara dia itu nggak tahu kalau dia tuh salah di situ. Kalau kamu, mending kamu ngomong langsung ke dia, aku nggak suka nih kamu kayak gini, tapi ya private lah, face to face gitu ya, berdua, jangan di depan umum kan. Itu bakal lebih bagus lagi kan, kayak masalah selesai ya kan, nggak menambah dosa dengan ngegibah gitu kan. Tapi memang kebanyakan kita ini suka ngomongin orang di belakang gitu kan. Dan sebenarnya dengan kamu menjelekkan teman kamu di belakang itu nggak bikin kamu tinggi ya nggak sih ya kan? Dan itu bukan solusi yang baik sih. Benar. Kalau misalnya ada yang salah, ngomongin baik-baik di Benar. depannya. Aku nggak suka loh diginiin dia. Mungkin dia habis itu dia ngerti kan. Jadi kalian sama-sama mengerti. Terus tidak ada namanya permusuhan di Iya. antara kita. Sama-sama enak gitu ya Devi. Sama-sama Jadi enak. kalau Devi pernah nggak ngomongin teman di belakang? Kalau itu aku akui sih manusiawi pernah, cuman nggak sesering-sering amat gitu. Setelah dibicarakan, mungkin gini, setelah saya omongkan aku nggak suka lo kamu kayak gini terus aku ngomongin sama temanku gitu, kayak mana ya solusinya kayak gini kan, itu namanya
gitu kan bisa. Iya benar. Ya tapi ya iya sih, tapi kan kita Nyari tidak solusi. bermaksud menjelekkan ya kan, hanya pengen Cari minta solusi aja ke teman yang lain gitu ya. Benar banget. Jadi bicaralah, karena kalau memang kamu itu ngomongnya dengan baik di depan teman kamu yang kamu gak suka, ya pasti juga hasil yang kamu dapetin bakal baik juga ya kan. Terus ya yang kedua apa nih Dep? Membuat teman kesal. Ini lagi contohnya nih, misalnya kayak kita tuh apa ya? Ya kita tuh terlalu pengen diprioritaskan gitu ya kan. Mau kita aja yang diturutin ya kan Deb. Itu kan nggak boleh juga ya kan. Kalau Debbie pernah nggak bikin teman kesal? Mungkin pernah, tidak luput dengan itu ya, karena namanya kita manusia kadang-kadang ya nggak tahu gitu, mungkin lisan ini tepleko gitu ya kan. Atau Niatnya- tindakan yang nggak disadari gitu ya kan. Niatnya cuma mau bercanda, tapi ternyata di hari itu dia lagi sensitif atau lagi banyak masalah. Masuklah ke dalam hati yang masuk ke paling dalam dalam hati ya. Itu sering terjadi sih, tapi di lain sisi kita harus ya mencari solusi, problem solving kan dari masalah tersebut gitu, apa yang membuat dia kesal. Nah, harus minta maaf. Kadang juga aku ada loh Dep, temen aku yang memang dia tuh tahu kalau hal yang dia lakuin itu salah dan bikin aku kesel sebagai temennya, tapi dia tetap nggak peduli loh. Dia tuh tetap ya memang aku tuh pengen gini loh gitu, tanpa dia memikirkan keadaan aku. Jadi kayak mungkin nggak boleh juga kayak gitu ya, kamu harus lebih peka lagi nih ya kan, sama keadaan kondisi teman kamu sendiri. Jadi jangan bikin kesel ya, mungkin boleh lah sesekali, namanya juga manusia kan, jangan disengaja gitu. Kalau memang kamu rasa dia itu kesal sama kamu, nggak suka sama sifat kamu yang seperti itu, mungkin ya harus bisa kamu rubah gitu, karena memang teman itu saling menerima kekurangan dan kelebihan ya. Jangan kamu maunya yang apa ya, yang lebih-lebih aja gitu, yang nggak bagusnya kamu gitulah ya kan. Memprioritaskan keinginan sendiri tanpa mengetahui apa yang keinginan teman. Memaksakan kehendak kita sendiri gitu ya. gitu. Dan tanpa ada demokrasi lah di antara kita. Enak banget ya kata-katanya. Aku juga dulu suka gitu. Aku tuh suka maksa orangnya, tapi ya karena semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pengalaman ya kan. Jadi aku kayak lebih bisa lagi nih ngalah. Dan ya kalau memang masih pernah ada orang yang kesel sama aku, ya itu nih manusiawi lah ya Dep ya. Terus Dep, yang ketiga apa Dep? Itu saling tidak percaya. Gimana tuh? Nah, kalau kita mau memang mempunyai teman dan berujung ke sahabat, dan setiap hubungan itu kan harus ada poin ini, sebenarnya poin utama yaitu kita harus saling percaya. Dan ketika kita memang tidak percaya sama seseorang, pasti ya nggak bakal banyak masalah gitu. Dikit-dikit curiga ya kan, pikirannya negatif terus gitu ya. Misalnya kayak hari ini, misalnya dia tidak datang, terus dia bilang kayak gini, maaf ya aku nggak bisa datang gitu kan, soalnya buku kayak gini gitulah misalnya kan. Tapi nggak percaya nih kita, wah paling alasannya ya lah, paling nggak mau jumpa sama aku kok kan gitu, paling kan Itulah yang bisa merusak pertemanan tadi. Kita mesti percaya sama teman kita ya kan? Dan juga kita nggak boleh bohong kan. Bener dong. Intinya kalau misalnya memang nggak mau jumpa, ya udah bilang aja nggak jumpa, nggak mau jumpa gitu. Mood gitu ya malas kan? lah, nggak mood lebih kita terima gitu karena kan namanya teman pasti bisa nerima kan. Ya, namanya juga hati yang nggak mood kan nggak bisa dipaksa juga gitu ya. Dan yang selanjutnya Dep, mementingkan diri sendiri. Ini tadi udah dibahas kan di awal, mementingkan diri sendiri atau memprioritaskan diri sendiri. Di dalam keadaan berteman, ya namanya kita teman, masing-masing punya keinginan masing-masing. Tapi di lain sisi kita harus mempertimbangkan keinginan orang lain juga. Dan melihat kondisi orang lain juga. Jangan hari ini kita, ya aku pengen makan inilah, sedangkan si kawan itu nggak bisa makan itu gitu. Atau nggak suka gitu kan. Tapi kita maksain nih pengen ini gitu ya. Itu pasti akan memicu gitu. Kalau ya kalau sekali dua kali boleh lah kita pengen diprioritaskan, tapi kalau kamu sering-sering juga nggak ada akhlak ya, nggak ada otak ya nggak ada. Aku mencoba untuk tidak jabir ya kan, tapi ternyata dia aku suka sama dia, makanya kami cocok jadi partner loh. Karena kalau straight the point kalau ngomong. Iya kan, karena juga dalam bisnis juga, dan makanya aku udah memahami temanku dan dia juga udah memahami aku. Jadi dalam berbisnis ada kalimat-kalimat yang gimana ya udah paham ya Dep ya, nggak dimasukin ke hati gitu ya.
Insya Allah ya. Soalnya pun saya sering juga berantem sama dia nih untuk kerjaan karena Kita sering kalau misalnya ada masalah ya udah aku langsung nyablak aja. udah besok Udah ya gitu. kan. Abis itu udah ya. Udah. Dan aku juga orang yang nggak apa ya, nggak baperan, nggak sensitif ya. Abis itu udahlah, mungkin Debbie lagi lapar ya kan, lagi nggak ada, lagi kismin ya kan, belum gajian, jadi sensitif, ya udahlah aku terima aja gitu lagi kan. datang bulan gitu ya. Besoknya kan? ya makan bareng lagi juga ya kan, dan itu tadi lah, Betul kita sih. harus boleh gimana ya, yang paling nggak bisa ditoleransi kayak gitu, macam tiba-tiba dia diam aja nih, diam kita marahin diam, ternyata menyimpan dendam. Oh, gitu. iya, Itu benar yang sih. paling aduh gitu. Lebih enak gini kan, kita ketika kita nggak suka sama seorang, udah cablak aja, aku nggak suka sama kamu gini, udah berhenti di situ masalahnya dan cari penyelesaiannya gitu kan. bukan dipendam, lama-lama jadi Tusuk di belakang ya kan. Jadi pisau kalau bahasa Medannya gitu ya kan. ya ditusuk dari belakang gitu. Makanya Ya Allah. aku tuh paling takut sama orang yang diem gitu, yang kalem gitu. Aku paling takut karena itu orang yang sangat Kayak pengalaman. sangat mual ya kan. Kayak nih pengalaman Kak Nisa. Oke, dan poin yang terakhir adalah tidak membayar hutang. Emang kita tuh seneng ya DP, kita tuh enaknya punya temen itu waktu pas kita susah kita bisa minta tolong ya kan, termasuk soal soal uang ya kan, kita ngutang nih sama teman. Nah kalau kamu terus mengulur waktu besok ya, itu kan bakal merusak pertemanan kamu ya kan Dep. Mending kamu langsung bilang aja, bisa nggak bulan depan, bisa nggak 3 bulan lagi, tapi ya memang pasti gitu, jangan kamu ngelak ngilang gitu ya kan Dep. Apalagi tidak membayar hutang. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Punya Pasti ya. enggak, maksudnya kayak punya utang, maksudnya Orang kayak punya utang terus nggak bayar. Pernah nggak? Pernah. Terus gimana? Ya udah habis itu aku nggak percaya lagi dia ngutang, tiba-tiba dia ngutang lagi, nggak ada uangku padahal ada. Maaf ya gitu ya kan. Kalau aku pernah juga loh Dep, sampai aku tuh ya nagihnya, kita kan dalam Islam wajib juga menagih ya kan, sampai 3 kali, kalau enggak ya udah gitu. Tapi nih Dep, aku baru nagih sekali aja udah diblokir loh WA aku. Perkara uangnya nggak seberapa, pertemanan hilang ya kan. Padahal lebih berharga aku ya kan daripada uang yang dia pinjam. Tapi ya itulah memang pilihan dia, ya udahlah gitu kan. Mungkin dia nggak butuh aku sebagai teman. Mungkin dia banyak lagi teman yang bisa diutangin gitu ya kan Dep. Tapi nggak boleh ditiru ya. Nggak Betul. boleh. Mungkin utang harus dibayar sama siapapun, utang sama keluarga, termasuk sama orang tua. Kalau udah konteksnya utang ya mak dulu, ya harus dibayar. 1.000 Karena pun, akadnya udah 2.000 kayak gitu pun. dari cakap, utang ya harus dibayar. Kadang-kadang ini yang utang besar ini mungkin kita ingat kan, Iya. utang kecil 1.000, 2.000 Benar. seringkali dilupakan. Iya sih, padahal itu juga wajib ya kan. Hmm. Kalau kita selesaikan, udahlah bakal nanti jadi masalah pas di akhirat ya nggak sih? Kalau dalam Islam Serem banget ya kan. Makanya mungkin kamu bisa lari dari masalah di dunia, tapi nanti di akhirat sana kamu nggak bisa. Itu bakal semua dipertanggungjawabkan. Jadi buat teman-teman yang merasa aku punya utang, tolong hubungin ya Iya. segera. Wow, baik banget dia kamu punya utang sama aku. Berapa? 50.000. Apa yang mana? ECC-nya Buset dah. Aku pikir betul bayar. kali aja ya kan, rezeki mana tahu kan, lagi pengen punya utang dia nih teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kamu punya utang, tolong ingatkan saya gitu. Tapi harus dideskripsikan kapan dan Lengkap ya. kapan dan untuk apa kamu mengutang. Dan rekamannya dan juga apa ada kalau bisa alasannya, gitu ya. Iya dong, harus ada bukti dan saya mengingatnya gitu. Kalau untuk 1.000, 2.000 ya datang dulu Bu Dep, 1.000, 2.000 ya oke saya bayar Iya. gitu. Tapi untuk puluhan juta, maaf ya, saya belum pernah mengutang sebanyak itu. Serem banget ngutang puluhan juta untuk apa tuh, nikah? Belum juga ya kan. Uang ratusan ribu, inget aku ada utang ya, berapa ratus ribu, ya udah bayar langsung. Bener. Oke, jadi itu aja ya kan. Juta, gitu. Ya, itu aja. Jadi itu aja 5 hal yang perlu kamu hindari untuk tetap mempunyai hubungan yang baik dengan teman kamu. Dan semoga bermanfaat. Thank you Debbie udah nemenin aku ngomong-ngomong di sini.
ilmunya cuap ya kan. Thank you juga. Mm-mm. Anissa YouTuber sekarang yang Aduh saya ya ampun, panggil. bukan nenggolan lagi berarti marga Bukan, aku ya, YouTuber Anissa sekarang YouTuber. ya. Oke Wan. Oh berarti kamu researcher. Iya. Baby researcher. Debiana, istri soleh. Calon. belum jadi istri calon. Calon istri soleh Ya ya. semoga lah ya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia memang sudah sangat membutuhkan ini. Aku sih mikirnya gitu. Atau karena teman-teman udah pada banyak yang nikah kali ya. Udah abis covid ini jadi kayak pada nikahan semua gitu ya nggak sih? Karena sering nanya kapan nikah ya udah sekalian aja tuh menjalang buana dengan ini kan ingin menjadi istri yang soleha. Jadi gitu. bagi kalian mungkin bisa kirim CV langsung kali ya kan. Yang penting kita sematkan di sini di bawah ini IG-nya dia, boleh DM langsung minta email kirim CV dah. Jadi terus ya kan. Tapi kalau aku Jadi memang kalau aku sih memang belum sih. Tapi pengen kan? Pengen gak juga? Belum sama sekali belum. Aku masih menikmati. Nggak mau nikah? Ya mau, tapi iya. belum nggak sekarang gitu loh. Ya kayak. memang. Karena kalau datang ke undangan temen juga biasa aja gitu kayak alah nanti paling Biasa gini. aja. Tapi ya itulah ya, aku masih latihan buat menjadi ibu dengan cara merawat kucing-kucingku ya kan. Pupnya aku bersihin, pipis yang sembarangan, apalagi yang kecil-kecil itu kan entah di mana-mana gitulah, sakit beliin obat dan sebagainya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ketemu sama Debiana lagi. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.